Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut lagi ngaji kita di pembahasan baru mengenai bab a'dzaru shalah. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji tentang waktu sholat, yang mana waktu sholat itu penting untuk kita ketahui supaya kita bisa tahu mana waktu-waktu yang berharga dalam sholat, mana waktu-waktu yang di situ diperkenankan untuk sholat, dan mana waktu-waktu yang di situ yang diharamkan untuk sholat. Nah, itu kemarin sebagai pembahasan, dan kita juga kemarin sudah membahas sedikit mengenai bab tentang azan dan iqamah. Ya, meskipun nggak terlalu mendetil, tapi insya Allah itu cukup untuk menjadi bekal kita dalam mengarungi ibadah di dalam agama ini. Nah, yang berikutnya kita akan langsung lanjut ke fasal yang pertama dari bab sholat, yaitu bab faslun fi a'dzari sholah. Ini adalah pasal tentang diperkenankannya kita untuk mengakhirkan waktu sholat. Oke, saya ulangi lagi. Ini adalah bab mengenai diperkenankannya kita untuk mengakhirkan waktu sholat. Kenapa? Karena ada sebab. Nah, jadi di sini tuh bukan kita nggak sholat, bukan. Tapi kita diperkenankan untuk mengakhirkan waktu sholat. Karena sebelumnya kita itu diharamkan. Dan kemarin kan ada waktu tahrim kan? Waktu tahrim itu adalah waktu diharamkan kita untuk mengakhirkan sholat. Yaitu kemarin kita kira-kira sekitar 4 menit sebelum masuk waktu berikutnya. Itu adalah waktu tahrim yang kemarin sudah kita bahas secara kurang lebih mendetil tentang waktu-waktu sholat. Nah, ini di pasal ini kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, kita diperkenankan untuk sholat di waktu akhir tersebut. Jadi waktu yang tadinya waktu tahrim itu kita diperkenankan untuk melaksanakan sholat di kurang lebih di sekitar 4 menit sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Nah, di sini ada dua hal yang diperkenankannya kita untuk mengakhirkan waktu sholat. Pertama, yaitu a'dzarus shalah itu itsnan. Ada dua hal yang memperkenankan kita untuk boleh kita itu mengakhirkan waktu sholat. Pertama, yaitu karena naum. Naum di sini maknanya adalah orang tersebut menghabiskan seluruh waktu sholatnya, mulai dari selesai azan sampai waktu sholat berikutnya itu tiba, dalam keadaan tertidur. Jadi tidur di sini dia itu benar-benar menghabiskan seluruh waktu sholat itu untuk tidur saja. Nah, dalam keadaan seperti itu ada beberapa hukum atau ada beberapa penjabaran mengenai orang yang tidur ini. Pertama, ketika orang tersebut tahu kalau dia itu bakalan
ketinggalan sholat tersebab tidurnya, itu keadaan pertama. Atau keadaan kedua, orang tersebut itu tidak atau sengaja tidur dan dia itu sengaja untuk menghabiskan waktu sholatnya hanya untuk tidur saja. Nah lagi, keadaan pertama orang itu tahu kalau dia tidur, dia itu akan menghabiskan waktu sholatnya. Yang kedua, orang itu dia tahu, dia itu kalau tidur tidak akan menghabiskan waktu sholatnya. Nah, untuk keadaan pertama, orang yang sengaja tidur dan dia itu tahu kalau dia itu bakal menghabiskan waktu sholatnya, maka orang ini termasuk orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia tidur, dia bakalan menghabiskan waktu sholatnya, dan dia tidur saat azan telah berkumandang. Nah, di keadaan ini, orang tersebut mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sengaja tidur setelah azan berkumandang. Yang kedua, dia tahu kalau dia tidur itu akan menghabiskan seluruh waktu sholatnya. Dan yang ketiga, ada unsur kesengajaan di situ. Sengaja dia meninggalkan waktu sholat di waktu dia tahu kalau dia itu kalau dia itu tidur akan menghabiskan waktu sholatnya. Keadaan kedua, orang ini dia ini tahu. Ini keadaan di mana dia sudah masuk waktu sholat ya. Dia sholat berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidur sejenak. Semisal kayak saya hari ini misalnya. Musim panas lebih panjang daripada musim dingin. Waktu maghrib itu lebih panjang, hampir sekitar 2 jam, 1,5 jam lebih, untuk dia itu masuk ke waktu Isya. Nah, ada seseorang tidur misalnya, setelah azan maghrib berkumandang. Dia sengaja tidur, di saat yang sama dia itu tahu kalau dia itu bisa bangun sebelum masuk waktu tahrim. Maka orang yang tidur dalam keadaan dia bisa tidur atau dia bisa bangun dalam keadaan nggak sempit waktu untuk melaksanakan sholatnya, maka tidurnya orang ini dia tidak mendapatkan dosa dan dia tidak termasuk orang yang lalai. Nah, itu keadaan di mana azan telah berkumandang, ada orang yang sengaja tidur dan dia tahu kalau tidurnya itu bakal menghabiskan waktu sholatnya. Ada juga orang yang tidur setelah azan berkumandang dan dia bisa mengontrol waktu tidurnya dan dia bisa bangun sebelum masuk waktu yang sedikit untuk melaksanakan sholat. Maka orang yang pertama itu akan mendapatkan dosa, orang yang kedua dia tidak mendapatkan dosa. Itu adalah dua kondisi orang yang tidur setelah masuk waktu sholat. Nah, di keadaan berikutnya, di keadaan yang berbeda, dia tidur sebelum waktu sholat. Nah, maka kalau dia itu tidur sebelum waktu sholat, maka ini tidak ada tafsilannya, tidak ada penjabaran seperti yang tidur setelah waktu sholat tadi. Karena memang dia waktu tidurnya itu tidak dalam faktor kesengajaan tadi itu. Dan dia memang nggak mengetahui kalau dia itu sudah masuk waktu sholat di saat dia tertidur tersebut. Maka dalam kondisi yang kedua ini, kondisi di mana dia itu tidur sebelum masuk waktu sholat, maka dia tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah dua kondisi di mana orang itu tidur di waktu sholat. Ada yang tidur sebelum adzan dan ada yang tidur setelah adzan. Dan untuk yang tidur setelah adzan, bisa kita lihat ada yang dia itu sengaja menghabiskan waktu sholat untuk tidur saja, dan ada yang dia itu sengaja untuk tidur tapi dia bisa kebangun sebelum masuk waktu tahrim dari sholat. Nah, ini adalah dua kondisi sebelum dia atau orang yang tertidur saat waktu sholat.
Oke, Tafadol, kalau di sini ada yang punya pertanyaan dari hal yang tadi saya jelaskan. Saya Tat, izin, Tat. Ah, Yang di kedua Tat, ah, saya sendiri kadang begini Tat, kalau sudah ngantuk berat Tat, seperempat atau setengah jam sebelum waktunya azan itu kadang kalau udah ngantuknya nggak ketahan saya tidur Tat. oke, Nah itu baik. kadang bangunnya setelah orang pulang dari sholat Tat. Ya, Itu kalau ngantuk nggak tertahan itu. itu Gimana Tat? oke. Kalau kayak gitu nggak mendapatkan nggak tidak mendapatkan dosa. Karena memang ada kondisi orang di mana memang benar-benar udah ngantuk berat dan memang Iya, benar-benar iya itu matanya Tat. tuh, ya. Itu tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, oke Tat. Sekarang Tat. Ah, ah. Oke, baik. Ada lagi yang lain silakan. Ustadz, kan Ah, ah. kalau di rumah itu ada orang lain ya yang bisa membangunkan. Tayyib, terus, terus. Nah, terus waktu itu, eh misal ada kasus ya ini, misal Hmm, ada kasus, udah azan, bukan, udah azan zuhur, sedangkan beliau itu laki-laki gitu yang harus bangun dan harus Jumatan pada situ hari Jumat. Nah, tapi eh sampai sore itu tidak bangun gitu. Dan apa orang yang di rumah tuh bilang ya udah karena capek gitu. Itu kan berarti berdosa seluruhnya atau gimana Ustaz? Oke, jadi hukum membangunkan orang sholat itu ada dua. Ada yang dia itu sunnah, ada yang dia itu wajib. Oke, pertama, sunnah itu ketika dia apa namanya sunnah, ketika kita membangunkan dia di waktu sholat. Artinya setelah masuk waktu sholat kan berarti kan sudah ada tuh kewajiban dia. Nah, kita disunahkan untuk membangunkan dia. Baik. Kondisi kedua, kita disunahkan juga membangunkan sholat orang yang tertidur di depan mihrab. Mihrab itu berarti tempat orang sholat atau di saf pertama. Itu juga kita disunahkan untuk membangunkan dia. Karena itu su'ul adab, adab yang nggak baik. Kita juga disunahkan juga untuk membangunkan waktu sholat, membangunkan seseorang setelah terbitnya fajar. Kita juga disunahkan, orang yang tidur setelah terbit fajar ya, kita juga disunahkan untuk membangunkan orang yang tertidur setelah matahari terbenam. Atau sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Nah, di kondisi-kondisi itu kita disunahkan untuk membangunkan orang. Termasuk sholat untuk qiyamul lail. Sama kita sholat untuk sahur. Jadi, itu merupakan bentuk apa namanya kesunahan untuk membangunkan waktu sholat. Nah, tapi ada yang wajib. Kapan? Ketika kita tahu kalau dia itu bakalan habis waktu sholatnya tersebab tidurnya itu tadi. Nah itu kita berkewajiban untuk membangunkan dia eh, dari tidurnya. Karena apa? Karena kalau kita nggak membangunkan, kita ya tadi kita punya apa ya? Kita berdosa gitu loh, karena kita membiarkan kemaksiatan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sementara kita diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ada yang dimana membangunkan itu sunnah, ada yang dimana membangunkan itu hukumnya menjadi wajib. Tadi di satu keadaan ketika kita tahu kebiasaan orang tersebut kalau tidur itu pasti ya kalau bahasa apa pergaulannya tuh dia kayak tidurnya kayak kebo gitu ya, dan kita tahu dia bakalan apa keluar dari waktu sholat, maka kita punya kewajiban untuk membangunkan dia sebelum waktu sholat itu keluar. Nah, itu Mbak mungkin jawabannya. Tapi kalau keadaannya itu kita orang lain gitu Ustaz.
Heeh, Dan kita udah nyampe ini. Bu, ini bapaknya belum bangun gitu. heeh. Ya berarti Oh iya, kita biarin. ke ibunya Udah. aja. Iya, maksudnya Heeh, bapaknya, apa ibunya bilang ya udah nggak apa-apa biarin emang kerja malam gitu. heeh. Nah itu jadinya bingung gitu. Kita lama-lama di situ juga jadi gak enak gitu. Oke, Taib. Gimana ya? Ya sebenarnya memang eh, kita harus gini sih, yang harus pertama kali kita harus mungkin yang pertama kali harus kita bilang ke ibunya ya soal tadi aja, Bu, bahwasannya syariat itu begini 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 loh, Bu. Jadi meskipun secapek-capeknya orang, kewajiban itu tetaplah kewajiban gitu. Ya insya Allah itu bisa diterima kok, Pak. Memang ya ada kondisi-kondisi seperti itu ya harus kita memang tetap negur, tetap harus kasih nasihat. Kalau misalkan nasihat juga sudah tidak mempan ya sudah, berarti kewajiban kita mengingatkan gugur di situ. Karena kita sudah menasehati. Nah, ini ada pertanyaan, guys. Oke, gimana Mbak Ulan? Iya Ustadz, insya Oke, Allah. coba nih. Ada pertanyaan nih, Afwan Ustadz. Kalau misal seperti subuh, kan kalau kita lelaki langsung berjamaah gitu ya ke masjid. Oke. Nah, sebaiknya membangunkan orang dulu sampai bangun, apa seadanya dulu karena khawatir masbuk. Lalu misal kadang di beberapa momen kalau dibangunkan suka kasihan. Misal kayak orang baru tidur karena mau anak, terus kita biarkan misal sampai sebelum syuruk, waktu satu habis, apa boleh? Oke, jawabannya gini, kita lihat kondisi orang tersebut. Kita lihat kondisi orang tersebut dulu. Kalau misalnya sekiranya dia itu tidur dalam kondisi benar-benar terlelap, maksudnya tuh capek karena pekerjaan, karena A, B, dan C, maka kita bangunkan dia. Gitu. Kita bangunkan dia. Karena kita tahu itu bakalan mengakibatkan orang itu keluar dari waktu sholatnya. Jadi kita lihat kondisinya dulu, ya kita lihat kondisinya dulu, tetapi di saat yang sama kita juga harus wanti-wan atau kita harus juga mengetahui syariat itu mewajibkan kita untuk membangunkan orang yang kita tahu kalau dia itu tidur, dia bakalan habis waktu sholatnya. Maka dalam kondisi ini kita harus mendahulukan bahwasanya membangunkan dia. Bangun, bangun, sampai dia bangun, laksanakan sholat. Sholat itu cuma 4 menit kok. Kamu bangun tidur, habis itu tidur lagi silahkan. Nah gitu. Jadi kita lihat kondisinya dulu. Kalau kondisinya memungkinkan dia untuk bangun, maka kita biarkan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk bangun, sampai akhir waktu sholat, maka kita wajib membangunkannya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan sholat subuh, itu gimana Ustadz? Kalau sholat subuh berarti gini, di satu sisi kan kita nggak boleh kehilangan waktu fadilah kita, apalagi masbuk gitu kan. Di saat yang sama kita punya kewajiban. Nah ingat, gini, kita di situ harus mendahulukan diri kita dulu. Gitu. Diri kita dalam artian kita itu kan sama-sama sunnah ya. Kita membangunkan dia sunnah dan kita masuk waktu fadilah juga itu merupakan sebuah apa ya kesun apa ya bukan kesunahan siapa kita khawatir kehilangan waktu fadilah tadi itu maka yang harus kita dahulukan adalah sholat kita dulu kita bangunkan seadanya kita sholat dulu berjamaah supaya nggak masbuk baru kita bangunkan dia artinya untuk sama-sama kita mendapatkan dua kesunahan, maka kita bangunkan seadanya, kita berangkat ke masjid, lalu setelah selesai dari masjid di masjid baru kita bangunkan. Mungkin begitu, Mas Eka. Jadi nggak apa ya di sini nggak main nggak enakan ataupun nggak ini di sini nggak main perasaan lah intinya. Kita harus mendahulukan apa yang syariat bilang daripada kita mendahulukan apa perasaan kita kepada orang tersebut. Gitu. Nah,
Baik ya. Nah, ini juga termasuk orang yang misalnya di kos-kosan yang nggak punya keluarga, anggota keluarga. Nah, itu juga kita punya kesunahan tuh untuk apa ya? Untuk kita itu membangunkannya. Karena kita tahu dia bakalan kehabisan waktu dan gak ada yang bangunin. Maka kita punya kesunahan untuk membangunkannya. Oke, baik. Itu hukum perihal kita membangunkan orang yang tertidur. Sekarang kedua, hukum tidur. Oke. Tidur itu kita harus mendahulukan syariat atau kita harus mendahulukan apa namanya petunjuk dokter. Nah, ini kita harus lihat. Petunjuk dokter bilang tidur yang baik apa-apa tidur setelah maghrib itu tidur yang baik. Tapi syariat bilang makruh hukumnya kalau kita tidur setelah maghrib. Jadi tidur itu harus setelah isya. Jadi sebelum isya itu kita makruh untuk tidur di waktu tersebut. Contoh misalnya di Kairo sekarang itu azan azan sekitar jam 10 malam, azan isya. Sedangkan azan maghrib itu sekitar jam setengah 8. Jam setengah 8. Nah, itu kan jam 9 kan ada orang yang tidur dulu. Nah, kalau menurut petunjuk dokter, tidur jam 9 itu bagus. Tapi menurut syariat itu nggak bagus. Artinya itu makruh. Maka yang harus kita dahulukan di sini adalah petunjuk dari syariat. Maka tunggu dulu sampai isya, baru kita tertidur. Artinya, begini yang mau saya sampaikan. Kadang ada sedikit persilangan antara pendapat syariat dengan pendapat dari para dokter. Tapi ala kulihal, kalau apa namanya, boleh saya sarankan untuk teman-teman, dahulukanlah pendapat dari syariat, baru mendahulukan pendapat dari dokter. Meskipun nanti syariat juga kadangan memberikan keluasan kepada para dokter untuk memberikan petunjuk kepada para pasiennya. Tapi ada di beberapa kasus kita syariat itu punya kewenangan daripada para dokter. Atau di bahasa lainnya ada persilangan nih antara petunjuk dokter dan petunjuk syariat. Maka yang harus kita dahulukan adalah petunjuknya dari syariat dulu. Nah, itu. Itu ya, itu contoh-contoh kecil di mana kita harus mendahulukan syariat dulu ketimbang petunjuk dari dokter. Contoh ini, contoh-contoh kecil. Jadi jangan tidur sebelum isya. Bahasanya gitu mungkin. Baik. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Itu tadi Ustadz pertanyaannya yang apakah seluruh orang-orang yang ada di tempat tersebut gitu berdosa gitu Ustadz? Wah, kita mungkin harus nanya sama yang lebih fakih lagi lah, Mbak. Saya belum bisa belum pernah dengar dari guru dan juga saya belum pernah baca juga pun tentang apakah berdosanya itu saya belum tahu. Hanya saja kalau kita lihat dari tadi antara sunnah dan wajib tadi itu mungkin bisa tuh kita tarik. Artinya kalau kita nggak membangunkan dan kita tahu kalau dia itu bakalan habis waktu sholat, ya maka kita berdosa. Lalu pertanyaannya kan siapa yang berdosa saja ini? Siapa yang akan berdosa? Apakah kita yang apakah kita anggota keluarganya atau orang lain yang juga punya kewajiban untuk membangunkannya? Itu wallahu alam. Saya belum bisa memastikan karena saya belum punya ilmunya di situ. Gitu dulu aja. Ya Ustadz. Berarti kan kalau yang melihat dan yang menyaksikan kan khawatir ya gitu terkenai dengan dosa gitu karena Tersebut. kan iya padahal sudah memberikan maksudnya udah berikan Nasihat. dakwah gitu. Nah ya nasihat ke keluarganya gitu misalkan. Iya. Ya insya Allah
kalau niat apa ya, kalau kita memang sudah menyampaikan, saya rasa itu gugur kewajiban kita sebagai orang yang mengingatkan. Lalu kan berikutnya kan tinggal kita bagaimana mengusahakan agar orang itu tetap bangun gitu loh. Nah, itu mungkin ada ada hal lain lagi yang mesti kita lihat juga. Nah, itu saya belum tahu apakah kena dosanya atau belum. Oke. Terus yang berikutnya, orang yang tadi itu boleh apa? Orang yang nggak dosa tidur tadi itu, yang tidurnya nggak dosa lah bahasanya ya. Orang yang tidurnya nggak dosa, lalu dia itu bangun dalam keadaan di akhir waktu sholatnya tadi itu, maka dia tidak punya kewajiban untuk langsung mengkodok sholat. Nggak punya kewajiban dia. Tapi bisa tarohi. Nggak punya kewajiban langsung kodok sholat ya. Sholatnya tetap wajib, tapi kewajiban langsung mengganti sholatnya itu nggak ada bagi dia. Karena tidurnya dia itu dimaafkan oleh syara untuk diakhirkan. Akan tetapi tidurnya yang tadi disengaja tadi itu yang berakibat dosa bagi para pelakunya tadi itu, dia punya kewajiban langsung mengkodok sholatnya. Langsung mengkodok sholatnya. Jadi kewajiban langsung nggak langsungnya ini dilihat dari apakah tidurnya tadi itu menyebabkan dia berdosa atau tidak menyebabkan dia berdosa. Kalau misalkan tidurnya tadi itu menyebabkan dia tidak berdosa, maka kewajiban langsung untuk mengkodoknya itu tidak ada bagi dirinya. Artinya dia bisa nyantai, bisa tarohi dulu, bisa rehat sejenak dulu. Tapi kalau orang yang sengaja atau orang yang tadi tidurnya tadi itu berdosa, maka dia punya kewajiban langsung mengkodok sholatnya tadi itu, langsung mengganti sholatnya tadi itu. Nah, itu adalah konsekuensi kedua. Nah, gitu ya. Konsekuensi kedua dari kita itu tidur, baik itu tidurnya yang boleh ataupun tidurnya yang tidak boleh tadi itu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ustadz, waktu Hmm. itu di SMP itu kan anak itu ditanya satu-satu ya. Tadi siapa yang nggak yang sholat subuh, siapa yang tidak gitu. Oh, oh. Nah, ada yang memang sengaja gitu kan. Dia emang ketidurannya tuh suka los gitu Oh, oh. sampai 6:30 kayak gitu. Nah, itu pada saat itu juga kami langsung langsung memerintahkan dia sholat gitu dalam keadaan niatnya kodok. Nah, itu kayak gitu Ustadz atau gimana yang nomor satu ini? Iya, Atau kurang uh-uh. tepat gitu? Iya, iya ya seperti itu kurang lebih, Mbak. Langsung diperintahkan sholat. Oh iya, baik Ustadz. Walaupun dalam keadaan di waktu duha atau di waktu siang gitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Lagi pula juga kan anak kecil juga masih belum ini, Mbak, apa namanya dapat taklif hukum syara. Gitu. Ini SMP Ustadz. Oh, SMP, ya ya udah itu udah insya Allah udah pasti dia kena kewajiban untuk sholat. Oke, kita itu. Ya, kita harus memerintahkan dia untuk sholat. Meskipun tuh kalau misalkan dia belum balik ya di waktu umur SMP ya itu masih kewajiban orang tuanya. Tapi kita sebagai guru yang punya tanggung jawab, maka ya kita harus menyuruhnya langsung sholat. Nah, oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, lanjut. Yo, yang kedua. Yang kedua ini lupa. Nah, hukum apa? Sebab kedua kita boleh mengakhirkan waktu sholat itu sebab lupa. Nah, lupanya ini itu bergantung dari sebab apa kita lupa. Kalau sebab kita itu adalah sebab yang diperbolehkan oleh syara,
maka lupa kita ini itu dimaafkan. Artinya kita diperbolehkan melaksanakan waktu sholat di waktu tahrik. Tetapi kalau penyebab lupa kita itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syara, larang di sini berarti artinya makruh juga haram, maka kita punya dosa ketika melaksanakan sholat di waktu tahrim. Contoh misalnya, sebab lupa kita karena mutolaah kitab, karena baca buku, karena belajar, karena A, B, dan C yang sesemuanya itu diperintahkan oleh syarat. Maka orang yang tadi sibuk dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh syarat, lalu dia lupa untuk mengerjakan waktu sholat, maka dia tidak mendapatkan dosa ketika dia mengakhiri waktu sholatnya. Dan dia juga tidak punya kewajiban untuk langsung mengkodok sholatnya. Tetapi, kalau misalkan dia itu main catur misalnya, atau dia itu melakukan kemaksiatan, dan karena main catur dan melakukan kemaksiatannya, akhirnya dia itu meninggalkan waktu sholat dan membuat dia lupa untuk melaksanakan sholat, maka dia dapat dosa karena dia meninggalkan waktu sholat dan karena dia mengakhirkan waktu sholat dan dia punya kewajiban untuk langsung mengkodok sholatnya. Nah, jadi yang uzur kedua diperkenankannya kita sholat di akhir waktu adalah lupa, dan lupa ini itu dilihat dari apa penyebab lupanya. Kalau penyebab lupanya sesuatu yang disyariatkan, maka dia tidak berdosa kalau dia mengakhirkan waktu sholatnya, dan dia tidak punya kewajiban untuk langsung mengkodok sholatnya. Atau yang kedua, kalau sebabnya itu sesuatu yang dia itu dilarang oleh syarak, maka dia mendapatkan dosa dan dia punya kewajiban untuk langsung mengkodok sholatnya. Ya, jadi sebabnya itu ada sebab yang sunnah, ada sebab yang mubah. Ada juga sebab yang kedua, ada sebab yang makruh ataupun sebab yang haram. Kalau sebabnya makruh, sebabnya mubah dan sunnah, maka lupanya itu diampuni dan tidak punya kewajiban untuk langsung mengqadha sholat. Tapi kalau sebabnya sesuatu yang makruh ataupun sesuatu yang dia itu adalah haram, maka dia punya dosa ketika melaksanakan sholat di akhir waktu dan dia punya kewajiban untuk langsung mengqadha sholatnya. Itu adalah perihal mengenai a'dzarus sholah. Oke, ada lagi? Contoh yang mubah apa Ustadz? Yang mubah contohnya di sini oke, contohnya misal pekerjaan dia gitu. Dia disibukkan dengan kerajinan gitu loh, Pak. Kerajinan-kerajinan untuk dia itu bekerja gitu. Kerajinan-kerajinan atau sesuatu yang mubah lainnya itu misalnya kayak apa ya? Hmm, kok saya belum kepikiran ya? Yang kepikiran hari ini, yang kepikiran saat ini adalah pertama baca kitab, baca buku misalnya. Yang kedua itu kalau dia lagi sibuk beberesan gitu loh, beres-beres terus eh, apa lagi misalnya pekerjaan nanggung gitu loh, pekerjaan dia yang tanggung untuk langsung diselesaikan dan lain sebagainya. Itu kan adalah termasuk yang sunnah dan mubah untuk dikerjakan. Hmm, itu. Itu mungkin contohnya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, satu lagi sebagai
pelengkap. Di sini musonif kitab Nailur Roja bilang disunahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Ini sebagai apa? Sebagai akhir. Disunahkan membangunkan orang yang tertidur sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua, diwajibkan membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu sholat. Sebagai pelengkap atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik, berikutnya kita langsung masuk ke bab syarat sholat. Syarat di sini adalah sesuatu yang mesti didahulukan daripada sholatnya itu sendiri. Nah, syarat dalam sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib artinya orang tersebut ketika sudah memenuhi syarat yang disebutkan, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Atau kewajiban sholat itu jatuh kepada dirinya. Ada nanti namanya syarat sah sholat, yang dimana syarat ini ketika dipenuhi maka sah sholatnya. Nggak perlu kita mengkodok sholat tersebut. Ya, syarat wajib berarti syarat yang mesti ada sebelum kita melaksanakan sholat. Yang kedua ada syarat sah sholat, artinya syarat tersebut adalah bentuk kesahan kita untuk melaksanakan sholat. Pertama, apa syarat wajib kita untuk sholat? Syurutus sholat tamaniyah. Ini syarat wajib ya. Ini syarat di antara syarat sholat. Syarat sholat lah. Sebentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Baik. Afwan. Di sini disebutkan ini merupakan syarat sahnya sholat. Yang disebutkan di sini merupakan syarat sahnya sholat. Sedangkan syarat wajib itu kan ada Islam, satu. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, dia itu bersih dari haid dan nifas. Yang kelima, dia adalah orang yang selamat hawasnya, selamat panca inderanya. Yang ketiga, tersampaikannya dakwah kepada dirinya. Nah, itu adalah syarat wajib sholat. Nah, sedangkan yang nanti akan disebutin ini merupakan syarat sahnya sholat. Apa syaratnya sahnya sholat? Syarat dikatakan kita sah melaksanakan sholat, pertama adalah toharotul hadatsaini. Kita bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Nah, kita nggak boleh sholat tanpa adanya toharoh. Nggak boleh kita sholat tanpa adanya toharoh. Kalau misalkan kita sengaja sholat dalam keadaan tidak bersih, maka kita mendapatkan dosa. Oke? Kalau misalkan lupa gimana Ustadz? Lupa kalau misalkan kita ini bersih atau tidak gitu, dan kita nyangka itu bersih, maka dihukumi bersih dia. Nah, kalau misalkan ragu-ragu, mendingan tinggalkan saja hal tersebut. Gitu. Misalnya lagi kita bingung nih, apakah kita itu buang angin atau tidak? Gitu ya. Buang angin atau tidak. Di sini ulama ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan sebelumnya, atau mungkin nanti saya sampaikan lagi nggak apa-apa ya. Misalkan gini, kita sholat zuhur, azan sholat zuhur. Kita ada agenda A, B, dan C di luar rumah. Dan
kita nyangka kita nggak melakukan sentuhan, kita nggak keluar hajat kita juga nggak mengeluarkan angin dari dalam tubuh kita. Lalu azan asar berkumandang. Kita punya keraguan nih, apakah kita itu masih dalam keadaan suci atau tidak. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, saya pribadi ada gini tuh. Pertama, ada yang mengatakan gola batu zon kita. Sangkaan yang paling kuat kita tuh suci, maka suci. Itu pendapat pertama. Tapi saya menggunakan pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini apa? Pendapat yang saya rasa cukup menenangkan hati saya, yaitu apa? Yaitu saya sengaja untuk saya sengaja untuk berhadas supaya saya yakin saya dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita harus yakin kalau kita itu dalam keadaan suci, kita nggak boleh ragu-ragu. Nah, maka biasanya saya itu kalau saya dalam keadaan seperti itu, cara tercepat saya ketika saya nggak mau buang hajat atau nggak mau buang angin, maka langsung saja sentuh bagian depan dan bagian belakang dari kemaluan kita. Itu yang biasa saya lakukan, dan itu petunjuk dari guru-guru. Kalau misalkan kita kebingungan dan kita nggak yakin 100% apakah kita tuh punya hadas atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya keadaan seperti itu, boleh itu cara itu dipakai. Dan saya bisa menggunakan cara yang kedua. Meskipun saya juga terkadang juga menggunakan cara yang pertama, yaitu ya udah kalau gola batu zon saya masih ada wudhu, ya saya wudhu. Tapi karena saya pengen menghilangkan keraguan-raguan dalam diri, maka hal tadilah yang saya lakukan biasanya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dibuat simple saja dan dibuat seyakin mungkin kalau kita itu dalam keadaan sudah suci. Terus yang kedua, bersih dari najis, baik itu najis yang ada dalam pakaian, badan, dan juga di tempat kita sholat. Artinya, kita nggak boleh sembarangan pakai baju, kita nggak boleh sembarangan pakai tempat-tempat yang dirasa tidak suci, kita juga nggak boleh sholat dalam keadaan badan kotor. Maka dalam hal ini syarat sahnya sholat, dikatakan sah kita sholat kalau suci dari badan, suci dari najis di pakaian, badan, dan juga tempat. Tuh. Termasuk apa? Termasuk ya mohon maaf ya, termasuk ingus kita, termasuk kalau misalnya kita batuk berdahak juga dibersihin dulu, gitu. Terus juga kalau ada kotoran di mulut juga pun kita bersihkan juga. Jangan sampai kotoran-kotoran tersebut menjadi penghalang dari kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Nah, ini adalah perkara kedua. Perkara ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Nah, ini penting. Artinya, satrul aurat di sini itu batasan aurat mesti kita pahami terlebih dahulu. Kalau ulama itu mengatakan satrul auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke mata kaki. Itu adalah auratnya. Di antara itu adalah auratnya. Artinya kita harus menutupi semuanya. Menutupi semuanya tersebut kita melaksanakan sholat. Nah, batasan kita untuk atau jenis pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang
tidak sampai menampakkan bentuk atau warna kulit kita. Nah itu pakaian kan biasanya kan ada tuh pakaian-pakaian yang tembus apa transparan gitu ya. Nah syariat itu ngasih sebuah sebuah kondisi di mana pakaian tersebut tuh layak untuk dipakai untuk menutup aurat adalah pakaian yang di situ bisa menutupi aurat kita dan bisa menghalangi orang untuk melihat warna kulit kita. Itu adalah pakaian yang menurut syariat adalah pakaian yang harus dipakai untuk melaksanakan sholat. Lalu kalau misalkan nggak punya pakaian Ustadz yang menutupi aurat kita, nah, maka yang didahulukan adalah bagian depan dulu itu ditutupi dan bagian belakang ditutupi. Itu yang paling penting. Kalau misalkan kita nggak punya juga, nggak punya dalam artian di sini itu ya benar-benar nggak punya baju gitu ya. Ya kita boleh dalam keadaan sholat dalam keadaan telanjang. Ketika benar-benar nggak punya pakaian sama sekali. Nah, dan kita tidak punya kewajiban untuk mengulang sholat kita. Itu adalah keadaan di mana kita nggak punya sama sekali baju. Tapi kalau kita masih punya pakai baju, lalu kita nggak bisa membersihkan baju tersebut, di saat yang sama kita juga nggak punya air juga nggak ada, itu disebut sebagai namanya faqidu tahura ini. Maka kita dalam keadaan sholat dalam keadaan yang seperti itu dan kita mengulang waktu sholat kita atau mengulang sholat kita. Ya, jadi ada dua kondisi di mana pakaian itu menjadi syarat wajib tadi itulah. Kondisi kita benar-benar nggak punya, maka kita boleh sholat dalam keadaan telanjang dan nggak ada kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk mengulang sholat. Atau keadaan kedua, keadaan di mana kita punya pakaian, tapi pakaian kita itu najis dan kita tidak ada air untuk membersihkan najis tersebut dan kita juga sholat dalam keadaan tayamum, maka itu disebut sebagai namanya faqidut tahura ini. Maka dalam keadaan ini, orang tersebut harus mengulang sholatnya di waktu yang lain. Itu disebut sebagai namanya faqidut tahura ini. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Nah, dalam hal ini ada kondisi di mana orang itu diperkenankan untuk tidak menghadap kiblat. Pertama, ketika dia itu dalam keadaan safar dan dia tidak mendengar sama sekali panggilan azan dan juga panggilan azan. Maka dalam keadaan seperti ini dia berijtihad terhadap arah kiblatnya tadi. Atau bisa dikatakan juga nggak harus dia ngadep kiblat, arah kiblat yang mana aja dia boleh sholat. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan takut, dalam keadaan syiddatil khauf, dalam keadaan mungkin dalam keadaan perang. Nah, dalam keadaan perang, dalam keadaan takut perang, nah itu dia tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Atau yang ketiga, kondisi di mana orang tersebut itu dalam keadaan sakit parah, nggak bisa dipalingkan ke arah kiblat, atau dia nggak ada orang yang memalingkan dia ke arah kiblat, maka orang dalam keadaan sakit yang cukup parah ini dia boleh disolat di arah manapun dan tidak disyaratkan dia untuk menghadap ke kiblat. Terus yang kelima, dukhulil waktu sholat, maksudnya masuknya waktu sholat. Oke. Baik itu secara yakin maupun secara golabatuzon. Terus misal begini, Ustadz, saya sholat maghrib, sholat isya nih misalnya. Dari maghrib ke isya. Terus ada anak kecil Ustadz main mikrofon. Allahu Akbar, misalnya. Terus saya sholat.
tiba-tiba saya dengar ada yang azan lagi. Apakah sholat saya itu sah atau tidak? Nah, dalam keadaan seperti ini, Mas dan Mbaknya, orang tadi sholatnya tetap sah. Sholat isyaknya tadi tetap sah. Tetapi sholat isyaknya ini itu dipakai untuk menutupi sholat isya yang sebelumnya dia tinggalkan. Atau yang kedua, sholat isyaknya ini dihitung sholat nafilah. Itu kapan? Ketika tadi dia dengar ada anak kecil mainan mikrofon masjid, terus dia azan. Dan kita sholat di situ. Maka sholatnya kita itu pertama menutupi sholat-sholat kita sebelumnya, atau yang kedua sholat kita tadi itu menjadi sholat nafilah. Nah, dalam keadaan seperti itu kita ya punya dua kebaikan lah. Baik kita dalam keadaan lupa, baik dalam keadaan kita itu apa ya tadi ya bahasanya, baik dalam keadaan kita itu melaksanakan sholat karena mendengar si anak kecil itu tadi apa namanya sholat, ataupun kita kayak agak ragu-ragu gitu. Gini deh, saya buat simpel lagi deh. Kalau misalnya ada anak kecil yang mainan ataupun ada orang yang salah dalam azan, lalu kita melaksanakan sholat, maka sholat kita tetap sah, yang mana pahala sholat kita itu bisa menjadi penutup dari sholat-sholat kita yang kita tinggalkan, atau yang kedua dia menjadi sholat nafilah kita. Dan kewajiban kita tetap melaksanakan sholat isya di waktu tersebut. Ketika kita sudah yakin benar waktu sholatnya. Nah itu mungkin. Afwan tadi agak berbelit-belit. Ya, ini soal masuk waktu sholat. Lalu yang keenam. Keenam adalah kita mengetahui kefarduannya. Kita mengetahui secara yakin bahwasanya sholat yang kita lakukan itu adalah sholat fardu. Kenapa? Karena nggak boleh kita itu nggak yakin kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu. Kita harus yakin sholat yang kita lakukan itu adalah sholat fardu. Terus yang berikutnya adalah kita tidak boleh wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Kita nggak boleh menyangka ataupun punya pandangan kalau fardu yang kita lakukan dalam sholat itu adalah kesunahan. Semisal, kita punya keyakinan kalau Al-Fatihah itu merupakan sunnah. Maka dalam hal itu kita nggak sah sholat kita. Kita juga menyangka bahwasanya ruku itu adalah sunnah. Maka dalam keadaan seperti itu kita nggak sah sholatnya. Kenapa begitu Ustadz? Karena karena syariat bilang kita tidak boleh menyangka sesuatu yang fardu itu menjadi sunnah. Tapi syariat memperbolehkan kita menyangka yang sunnah itu menjadi fardu. Artinya, kesunahan-kesunahan sholat, ketika kita yakini kalau itu adalah fardu, maka itu boleh. Tapi tidak sebaliknya. Yang sebaliknya tidak sebaliknya itu apa Ustaz? Kita menyangka atau kita meyakini bahwasanya yang fardu itu adalah sunnah. Itu nggak boleh. Ya, maksud ya. Terus yang terakhir adalah kita menghindari apa namanya sesuatu yang membatalkan sholat. Termasuk kalau kita pengen buang angin, kita tahan dulu supaya kita nggak buang angin. Di antara syarat salat yang berikutnya adalah Islam, terus tamyiz, terus yang ketiga kita mengetahui bagaimana tata cara sholat, termasuk fardunya sholat dalam hal fi'lun dan akwalun, serta urutan sholatnya kita mengetahui hal tersebut. Itu merupakan bagian dari kesahan kita melaksanakan sholat. Nah ini adalah syarat sahnya sholat. Tafadhol, kalau misalkan ada yang mau bertanya. Ini mohon maaf tadi agak berbelit-belit dalam menjelaskan. Silakan. Kalau ada yang tadi. Izin Tat, Hmm. koreksi sedikit tentang menutup aurat, batasan aurat tadi Tat. Oke. Kayaknya Ustadz tadi katakan
Batasannya mulai dari pusar sampai mata kaki. Astagfirullahaladzim. Lutut, Pak. Ya, Lutut, kayaknya lutut. agak salah Ya, ya. lutut, 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 Oke, oke. lutut, Siap, Tat. lutut. Oke. Oke, ada lagi, ada lagi. Oke, apa nih tadi? Ada salah berarti. Saya nggak nyangka. Syukran, Pak, sudah diingatkan, Pak. Ada lagi ya? Oke. Kalau dalam keadaan sakit, Ustaz, Heeh, berarti kan nggak menghadap kiblat karena heeh, sebabnya sakit parah. heeh. Nah, itu kalau misalkan dia selama 1 tahun, 2 tahun gitu, dalam keadaan sholatnya itu tidak menghadap kiblat karena memang tidak bisa diarahkan karena memang sudah kalau digerakin sedikit aja udah sakit gitu si badannya. Nah itu waktu itu misalnya beliau tuh wafat gitu. Nah itu harus difidyahkan atau gimana Ustaz? Ah, saya pernah mendengar ini dari kaulnya Imam Nawawi sih. Ya, kalau nggak salah kaulnya Imam Nawawi. Nanti coba kita rujuk lagi. Jadi begini, eh, ada yang mengatakan begini, sholatnya tersebut dikodok oleh orang-orang anggota keluarganya, dikodok, semuanya dikodok. Dan dia juga boleh untuk membayar orang untuk mengkodok sholatnya, orang si ahlul mayit ini. Hal tersebut dikiaskan dengan orang yang punya hutang puasa, lalu dia itu wafat. Imam Nawawi itu mengatakan boleh dia boleh anggota keluarganya mengkodok semua puasanya. Nah itu kalau nggak salah dikiaskan dengan hal tersebut. Tapi nanti saya coba rujuk lagi lah mengenai hal ini. Semoga pernyataan saya hari ini nggak salah lah. Jadi jawabannya adalah boleh mengkodok sholat si sohibul mayit, anggota keluarganya tersebut. Atau anggota keluarganya nyuruh orang untuk mengkodok sholatnya. Karena kalau nggak salah ingat ya, ada di suatu daerah di Indonesia itu yang dia itu nyuruh apa ya? eh, Dia tahu kalau sohibul mayit ini nggak sholat, maka dia nyuruh anggota keluarganya untuk melaksanakan sholat. Si panitia panitia apa persiapan kematiannya itu nyuruh anggota keluarganya untuk melaksanakan kodok sholat atas si sohibul mayit. Kalau nggak salah pernah saya dengar cerita gitu atau dari teman saya waktu itu ada di daerahnya di Indonesia itu kayak gitu. Jadi jawabannya uh, dikodok sholatnya oleh si anggota keluarganya. Itu Mbak. Membayarnya itu dengan nilai yang ditentukan oleh syariat atau tergantung kemampuan keluarga Ustaz? Ya eh, karena nggak ada nas dari para fuqaha mengenai besaran bayarannya itu berarti diserahkan kepada urf setempat. Huruf setempat. Mm-mm. Kalau huruf setempatnya itu belum pernah, Ada gitu. iya gitu Ustaz maksudnya Ya berarti itu dikembalikan kepada si orang tadi itu, keluarga. keluarga tadi itu. Hmm. Tapi membayarnya itu kepada orang lain itu nanti tidak apa ya namanya? Tidak sembarangan kan Ustadz? Oh, maksudnya Atau nggak siapapun. nyuruh orang siapapun gitu, atau nggak? Iya, Yang pasti kan kita kan kalau namanya nyuruh orang kan pasti kan yang kita tahu dia punya kemampuan ya, Mbak. Nggak mungkin kita nyari seorang yang terserah orang gitu. ya bisa jadi Ustadz. Oh iya sih memang bisa jadi, cuman kayaknya kan akan lebih apa ya, akan lebih hati-hati lah kita. Ya mungkin bisa aja, cuman kan ini kan permasalahannya kan kewajibannya mayit Berarti yang harus dijumlahkan gitu Ustadz. ya dijumlahkan, betul, dijumlahkan. Insya Allah.
Termasuk juga Itu orang berarti yang ini, orang yang apa namanya, orang yang murtad. Orang yang murtad, dia juga itu punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan dia punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya tersebut. Selama dia murtad tadi itu. Nah itu, kurang lebih. Nah, ada lagi? berarti nggak bisa dikatakan membayar kepada orang lain itu fidyah gitu, Ustaz. Enggak. Kayaknya itu bukan bukan fidyah namanya. Ini bukan fidyah Oh. namanya. Soalnya kalau saya tuh dengarnya malah di sini tuh kalau orang udah meninggal tuh karena memang meninggal karena apa? Karena sholatnya tidak sempurna gitu. Itu Heeh, suka di apa namanya? Harta dari keluarga itu di apa namanya? Difidyahkan gitu, Ustaz. heeh. Oke. Ya, baik. Cuman kalau yang saya tahu dari kaulnya para ulama, dia dikodokkan sholatnya gitu. Dikodok sholatnya sama orang lain. Sama anggota keluarganya dan orang-orang yang dibayar untuk membantu mengkodok sholatnya. Hmm. Padahal silakan kalau ada yang lain lagi. Itu Ustaz ada yang nanya Mbak Ah, Widya. oke, baik. Sebentar. Kan ada perbedaan soal dagu dalam aurat yang harus ditutup ketika sholat. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, oke. Jadi gini, di dalam mazhab Syafi'i, batasan aurat bagi mereka ketika sholat adalah muka ini. Ini muka yang disebut gini deh. Itu semua berangkat dari apa ya? Batasan muka menurut para ulama. Menurut para ulama, batasan muka itu adalah ini dari ujung atas rambut tempat kita, ujung rambut ini nih, tempat dia itu tumbuh. Ini kalau atas, kalau kanan itu sampai di sini nih, sampai di kan ada kayak ada batasan ini nih. Nah, sampai sini nih. Ini ujung kanan dan ini ujung kiri nih di sininya. Nah, soalan bawah itu sampai sini, sampai dagu. Sampai di mana kalau laki-laki itu di apa namanya tempat dia tumbuh janggut. Itu batasan aurat. Maka kalau kita sholat yang perempuan ya sebaiknya ditutup sininya ini. Nah gitu, ditutup sini. Baik ya, itu ya. Namun kalau misalkan nanti ada pendapat lain, ya silahkan. Itu nanti dikembalikan kepada fatwa dari masing-masing para ulamanya. Gitu. Cuman kalau saya apa namanya ber mengetahui kalau batasan aurat itu sampai sini perempuan. Dan itu harus ditutup bagian dagu bawahnya ini. Ah, oke, baik. Itu ya. Terus itu pertanyaan mengenai tentang tempat waktu sholat. Tempat tempat sholat ya. Tempat sholat. Oke, kita lihat. Izin bertanya tadi kan tuh tempat sholat juga harus bersih dari kotoran dan najis ya. Ketika di masjid itu kadang saya beberapa kali tidak menyadari karena kan kalau ada berjamaah itu langsung merapatkan saf ya. Karena mata saya kurang jeli
Nah, ketika sujud baru ketahuan ternyata di daerah area sujud sholat terdapat kotoran cicak dan semisalnya air liur gitu. Itu sholat kita termasuk langsung batal atau dilanjutkan saja karena sedang berjamaah. Hmm, ini nanti coba saya keep dulu lah pertanyaannya. Ini apa namanya? Saya agak ragu-ragu untuk menjawabnya. Nanti, insya Allah itu sebenarnya ada di pembahasan berikutnya sih, Mas Eka. Saya belum belum coba untuk mutolaah lagi. Ini nanti di pembahasan tentang mubtilatis sholah, kalau nggak salah. Bab tentang mubtilatis sholah. Insya Allah nanti saya coba rujuk lagi. Itu dulu mungkin. Kalau nggak salah itu ada di pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini juga pembahasan aurat juga nanti ada nih di sini. Ya, insya Allah nantilah saya jawablah semuanya yang tadi itu. Apa namanya, tentang pertanyaan Mbak Widya dan juga Mas Eka untuk lebih lengkapnya nanti di paragraf-paragraf berikutnya. Bismillah. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Nggak ada ya. Baik. Nih, sebagai pelengkap terakhir, tadi kan nutup aurat adalah sebuah ini ya, sebuah keharusan ya. Ustadz, gimana kalau misalnya, mohon maaf, celana dalamnya kelihatan Ustadz, dan dia apa namanya tersingkap auratnya. Kira-kira batal atau tidak? Jawabannya batal. Saya pernah melihat tuh postingan di Instagram, Pak, ada kaul yang mengatakan kalau kamu tersingkap auratnya langsung ditutup aja dan melaksanakan sholatnya dan sholatmu tetap sah. Itu pernah saya lihat di Instagram kalau nggak salah ada gitu. Nah, tapi kalau di mazhab kita, di mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, orang yang tersingkap auratnya lalu dia langsung tiba-tiba nutup gitu ya, tertutup. Ini tersingkap auratnya karena memang kecil bajunya, bukan karena angin. Karena nanti ada ini, ada apa namanya? eh, Perbedaan antara tersingkapnya dengan angin atau tersingkapnya memang dia itu karena kekecilan bajunya. Nah, untuk yang kekecilan bajunya ini, dia itu adalah sholatnya menjadi tidak sah, batal sholatnya. Karena dia sudah tersingkap auratnya. Nah, ini penting bagi kita, bapak-bapak utamanya dan anak-anak muda, kalau pakai baju, hendaknya pakai gamis lah. Pakai gamis. Itu pakai gamis sudah paling aman. Terus yang berikutnya, permasalahan masalah baju bolong. Ah, bolong, bolong. Nah, untuk yang baju bolong ini, saya juga pernah membaca mutolaah, ulama tidak membahas panjang lebar mengenai keadaan orang yang bajunya bolong atau robek sedikit gitu ya di daerah itunya. Tapi semuanya dari semua pendapat-pendapat di kalangan Syafi'i dikatakan kalau bolongnya itu nggak seberapa gitu ya, kecil lah katakan, itu masih tetap sah. Kita menggunakan baju tersebut untuk sholat. Tapi untuk kehati-hatian, kita mesti menggunakan baju yang tidak bolong.
untuk kehati-hatian. Gitu ya. Itu adalah perihal mengenai satrul aurat ya. Pertama, kalau dia tersingkap karena sengaja, bukan karena angin, maka batal sholatnya tersebut. Yang kedua, perihal tentang baju yang bolong. Nah, kalau misalkan baju bolong, hendaknya itu kita pakai baju yang yang bagus, yang rapih, yang bersih, yang juga nutup semuanya. Dan tidak ada kedororan, doror itu maksudnya dan tidak batal ketika kita punya lubang sedikit dalam baju kita dan pakaian kita. Nah, itu mungkin beberapa tambahan mengenai satrul aurat ini. Silakan kalau ada lagi yang lain mengenai dua bab ini. Dan kita cukupkan di dua bab ini dulu aja. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita akan bahas. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di bab-bab berikutnya. Oke, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Ini dirasa kelamaan nggak? Atau saya cepat-cepat? Dirasanya cepat-cepat atau kelamaan? Nggak. Dalam saya menjelaskan di 19 pertemuan terakhir ini. Atau kayak gini udah nggak apa-apa Ustadz, nyantai pelan, atau ini kecepatan Ustadz, atau gimana? Tafadhol, boleh minta saran dan masukannya sebelum ditutup nih untuk catatan pribadi saya. Silahkan. Cukup, Tat, seperti ini aja, Tat. Oke, baik. Yang lainnya silahkan kalau ada tambahan atau ada saran masukan silahkan. Ya dah, kalau misalkan itu nanti ada saran masukan bisa langsung lewat WA aja ya. Ustadz, sebaiknya Ustadz itu gini. Ustadz gini. Saya terima masukan dan kritik sarannya untuk perbaikan saya pribadi. Karena saya pun juga masih dalam proses belajar dan sebagai tholib dari mazhab Syafi'i. Mungkin ada salah kata, salah ucap. Karena saya juga di sini dalam rangka bayanul hukmi gitu ya. Dalam rangka bayanul hukmi, menjelaskan hukum dan bukan menfatwakan hukum, apalagi menetapkan hukum. Karena itu ranahnya mufti dan ranahnya mujtahid. Tapi sini karena saya sebagai tholib, maka tugas saya hanyalah bayanul hukmi saja. Menjelaskan hukum apa yang disampaikan oleh para ulama. Barakallahu li walakum, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.